Purchasing melakukan pengadaan barang dengan pihak supplier, pengadaan jasa dengan vendor-vendor itu. Jadi dari pengadaan barang ini dengan purchase ordernya meminta kepada supplier untuk pengiriman atas barang yang diorder, kemudian barang diterima oleh receiving. Setelah diterima oleh receiving, kemudian barang harus kita simpan atau bisa distribusikan ke masing-masing departemen pada user atau di penyimpanan masing-masing departemen tersebut. Nah, dalam kesempatan ini dari apa yang terjadi, dari permasalahan yang akan kita bahas adalah masih tetap di akuntansi perhotelan. Dalam hal ini adalah peranan dari storekeeper. Nah, apa itu storekeeper? Bagaimana jobnya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang storekeeper? Mari kita bahas bersama, tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, penerimaan barang yang dilakukan oleh receiving sudah sesuai dengan apa yang diorder, sesuai dengan purchase order, sesuai dengan PO, itu receiving sudah mencocokkan dan sudah sesuai. Nah, selanjutnya barang akan didistribusikan ke store, jadi akan dibawa ke store. Nah, biasanya di hotel itu ada beberapa store yang digunakan dalam menyimpan barang. Seperti ada general store, ada food store, ada beverage store, dan engineering store. Nah, biasanya ini yang dipakai untuk menyimpan barang-barang sesuai dengan keperluan dari masing-masing departemen tersebut. Kalau general store otomatis sudah akan melayani dari seluruh departemen yang ada di perhotelan. Kemudian food store itu khusus di kitchen, beverage store khusus di F&B service, dan engineering store itu khusus dari barang-barang di engineering. General store adalah tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan operasional hotel seperti guest supplies, room amenities, stationery and printing, serta barang-barang penunjang operasional lainnya yang tidak bisa disimpan di store-store yang lain. Nah, itu akan disimpan di general store. Jadi general store itu adalah penyimpanan barang dari semua komponen dari departemen-departemen seperti guest supplies, room amenities, stationery and printing, dan barang-barang lainnya yang memang tidak bisa disimpan di store-store yang ada yang saya sebutkan tadi. Nah, food store adalah tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan operasional kitchen seperti daging, ikan, sayur, buah, nah serta bumbu-bumbu dapur yang cepat rusak, yang cepat tidak bisa kepakai atau busuk lah itu, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Itu barang-barang yang memang stoknya tidak bisa dalam jangka waktu lama. Nah, itu langsung di food store, karena food store nanti kalau dia memerlukan barang atau kitchen, FB product, memerlukan barang-barang untuk membuat produk dalam hal ini adalah makanan, itu dia akan bukan ke PR tetapi melainkan adalah market list. Jadi dia akan membuat market list untuk mengorder barang-barang yang diperlukan.
Untuk food store itu dilengkapi dengan chiller ataupun freezer ataupun kulkas pendingin lah untuk menyimpan dari sayur, ikan, daging, juga makanan-makanan frozen, food frozen itu ya. Jadi dilengkapi untuk menjamin supaya bahan-bahan ini bisa bertahan gitu. Nah, itu untuk store dari food store. Kemudian kita lanjutkan dengan beverage store, adalah tempat menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh bar and restoran seperti cold drink, bir maupun minuman beralkohol lainnya. Nah, itu semua dari beverage store ini kemungkinan juga tergantung dari kebijakan sekarang dan dari staff yang ada. Beverage store itu sering digabung dengan general store atau bersebelahan dengan general store. Itu biasanya seperti itu untuk memudahkan dari staff kita melakukan penyimpanan dan juga dalam mengeluarkan dari barang-barang tersebut. Nah, untuk menjaga keamanan daripada kita menjual minuman beralkohol, kenyamanan di hotel, keamanan di hotel harus dilengkapi dengan izin mikol minuman beralkohol. Nah, itu beverage store. Kemudian kita lanjutkan engineering store, adalah tempat menyimpan barang-barang yang diperlukan oleh engineering dalam menunjang operasional hotel. Barang-barang engineering ini lumayan banyak, karena itu memerlukan juga memerlukan store penyimpanan, tempat penyimpanan dari barang-barangnya itu yang bisa dengan cepat dipergunakan untuk menunjang operasional hotel. Yang sifatnya urgent itu cepat kita bisa dengan menyetok barang itu di engineering. Nah, itu dari keempat store yang ada di hotel. Kemudian kita lanjutkan sekarang bagaimana halnya seorang storekeeper. Apa sih sebenarnya storekeeper itu, kenapa dia diperlukan di dalam hotel? Karena storekeeper itu adalah merupakan staf accounting yang tugas dan tanggung jawabnya menerima semua barang yang masuk ke general store ataupun ke store-store yang lain seperti di food store, beverage store ataupun engineering store. Itu juga kadang-kadang merupakan harus dicek oleh seorang storekeeper dan mengeluarkan barang yang diperlukan oleh user. Jadi menerima dan mengeluarkan barang yang diperlukan oleh user. Nah, itu peranan dari seorang storekeeper. Maka di samping menerima dan mengeluarkan barang itu, menjamin ketersediaan barang di store juga merupakan tanggung jawab dari storekeeper, melakukan order atas barang-barang yang stoknya sudah minim, sehingga memperkirakan kebutuhan barang yang ada di store harus diperhatikan agar tidak sampai kekurangan stok. Nah, di situ storekeeper itu diperlukan. Selain dia menerima, mengeluarkan barang, bagaimana ketersediaan barang ini, seorang storekeeper sudah bisa memperhitungkan, memperkirakan bahwa barang ini akan cepat habis. Kemudian kalau dia stoknya sudah minim, kemudian diorder lagi, membuat PR untuk dilakukan pengorderan. Nah, itu peranan dari seorang storekeeper sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dari stok barang yang sifatnya kontinu, yang selalu dibutuhkan oleh departemen-departemen atau user-user di hotel. Nah, selanjutnya setiap hotel juga mempunyai kebijakan dalam manning staff di store. Berbicara masalah manning staff itu, kita juga kalau seandainya di hotel itu hanya memiliki 100 kamar ya sampai 125 kamar,
Kalau selebihnya itu mungkin diperlukan juga antara store dan receiving bisa dipisahkan. Tetapi kalau sifatnya ini hanya kebutuhan dari barang itu tidak begitu banyak, jadi yang staf yang diperlukan antara storekeeper dan receiving biasanya bisa kita gabung, karena tugasnya hampir-hampir bisa dihandle antara storekeeper dan receiving. Nah, itu mengenai staf berapa jumlahnya itu ya tentunya masing-masing hotel juga mempunyai kebijakan masing-masing. Barang yang masuk ke general store sedapat mungkin disusun rapi, dengan rapi sesuai dengan pengelompokan item tersebut, sehingga dengan mudah bisa memperkirakan stok dengan memperhatikan okupansi hotel. Barang yang masuk ke store, general store, seorang storekeeper harus memperhatikan kerapian, artinya kebersihan, kerapian itu disesuaikan dengan kelompok-kelompok barang. Umpamanya amenities yang diperlukan, amenities harus dibuatkan suatu space khusus amenities, kemudian stationery and printing, kemudian barang-barang gas supplies, itu semua harus kita pisahkan. Kemudian dengan cepat bisa melihat bahwa barang mana yang sudah stoknya berkurang. Nah, itu memudahkan sekali storekeeper kalau barang-barang sudah tersusun rapi. Ini harapan kita di hotel, karena perhotelan itu sifatnya adalah sebagai menerima dari tamu, sehingga semua dari tempat-tempat yang ada di hotel itu harus benar-benar bisa disusun dengan rapi, bersih terutama. Nah, itu harapan kita di store juga harus bersih, sehingga mudah untuk melihat stok barang yang minim kemudian diorder. Nah, saat barang itu akan digunakan oleh user, barang yang masuk itu pertama harus keluar pertama. Ini yang kita harapkan adalah sistemnya adalah FIFO, first in first out. Jadi untuk mengurangi barang itu tidak bisa dipergunakan karena expired. Inilah FIFO-nya ini, dengan memperhatikan expired date, kedaluarsanya barang itu, maka FIFO, first in first out, barang pertama datang harus pertama keluar. Itu harus diperhatikan untuk menghindari barang itu tidak bisa digunakan, karena juga tidak bisa diretur gitu ya. Nah itu storekeeper harus memperhatikan itu semua, karena umpamanya receiving bisa menerima barang yang expirednya sudah 2 bulan atau 3 bulan, di storekeeper juga harus memperhatikan itu. Barang itulah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari dari tidak bisanya dipergunakan barang tersebut. Sangatlah penting juga untuk diingat bahwa sekarang kita di storekeeper sudah sedemikian rupa pekerjaannya. Sekarang user di dalam mengambil barang di store itu usahakan harus menggunakan store requisition form, SR form. Nah, ini SR ini untuk memudahkan bekerjanya cost control, mengalokasikan barang yang diorder, barang yang diambil itu masuk cost apa masuk expenses. Expensesnya siapa, ke departemen mana, itu dengan mudah cost control bisa melihat dari SR tersebut. Terutama dari pengambilan barang di hari-hari libur, umpamanya di hari Minggu. Nah, itu SR itulah yang bisa digunakan oleh storekeeper dan cost control ya. Nah, itu store requisition form itu harus diisi terlebih dahulu sebelum mengambil barang.
SR akan sangat membantu kerja dari storekeeper dan cost control karena di dalam SR sudah disebutkan departemen mana yang mengambil barang, berapa jumlah barangnya. Itu akan diperhatikan storekeeper untuk mengurangi stok, dan cost control bisa mengalokasikan cost dan expenses menjadi akurat. Itu pentingnya. Kalau SR itu tidak ada, storekeeper akan kesulitan di dalam mengurangi barang yang diambil, karena ingatan kita kembali kalau item yang diambil dalam jumlah banyak, jadi akan bisa menyebabkan kesalahan di dalam mengurangi barang yang ada. Cost control juga akan lebih mudah, lebih akurat di dalam mengalokasikan expenses tersebut. Hal lain lagi yang di setiap store itu yang benar harus diperhatikan juga adalah penggunaan dari bin card. Bin card ini setiap store harus ada. Di beverage store, di engineering store, di food store, itu semua bin card itu harus ada, dilengkapi bin card. Memudahkan di dalam mengecek stok barang, bin card itu. Dan kita bisa memperhatikan kondisi dari barang tersebut, apakah barang itu sudah mau habis ataukah benar-benar habis, itu dari bin card sudah bisa ketahuan. Nah, oleh karena itu, kapan barang itu keluar dan juga berapa jumlahnya, kapan barang itu masuk dan berapa jumlahnya, itu bisa dilihat dari bin card itu. Kalau barang masuk, bin card ditambah. Kalau ada kolom debitnya, di debit ditulis. Kemudian kalau barang itu keluar, di kredit ditulis barang masuk 10, keluar 8. Jadi totalnya yang tersedia adalah 2. Jumlah barang yang masuk dikurangi dengan jumlah barang yang keluar, itu sama dengan jumlah barang yang tersedia atau disebut dengan stok. Itu ya, secara sederhananya seperti itu. Bisa dilihat debitnya berapa jumlah masuk, kreditnya berapa jumlah keluar, ya itulah stok barang yang tersedia di store. Nah, itu pentingnya dari bin card. Nah, makanya bin card itu tempatnya harus jelas, kelihatan. Nah, itu atau biasanya digantung di depan item barang itu. Itu digantung ya, sehingga dengan mudah dapat dilihat berapa stok masing-masing item barang tersebut. Sudah tentunya storekeeper dengan cepat bisa memperkirakan kebutuhan barang tersebut. Sudah digantung di depan item barang itu, kemudian pengambilan barang langsung dikurangi, atau barang itu datang bisa langsung ditambahkan, tersusun rapi dengan bin card masing-masing. Nah, itu meskipun store, kita juga harus bisa membuat kenyamanan di dalam bekerja. Storekeeper harus membuat dirinya nyaman, menggampangkan di dalam bekerja. Ya, bin card itu makanya harus diperhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya dari semua yang kita bahas ini, dari semua yang ada di storekeeper, dan mungkin masih ada kekurangan, kita mungkin akan tambahkan lagi. Intinya adalah bahwa storekeeper harus memastikan barang-barang yang diperlukan departemen tetap ada dan tidak boleh kosong. Harus memiliki strategi dalam menjaga dan mengatur persediaan. Jadi inilah kenapa storekeeper harus menguasai manajemen persediaan. Seperti apa yang kita bahas dari tadi, storekeeper itu apa fungsinya? Dia harus menjamin tidak hanya menerima barang masuk ke store atau mengeluarkan barang yang diperlukan oleh user,
tetapi dia harus menjamin ketersediaan dari barang yang ada di store. Tidak boleh departemen yang memerlukan itu stok kosong. Nah, itu kesalahan dari storekeeper. Disinilah pentingnya seorang storekeeper harus menguasai manajemen persediaan, menjamin ketersediaan barang untuk kelancaran operasional hotel. Nah, itu storekeeper jangan hanya menerima dan mengeluarkan barang. Penting sekali dari intinya ini. Ada stok harus ada, tidak boleh tidak ada, karena sudah ada penanganannya. Nah, oke teman-teman, dari pembahasan kita tadi ini, mudah-mudahan dari teman-teman bisa dipahami, dimengerti. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan atau mempunyai informasi lebih dari experience pengalaman dari teman-teman bekerja, mari kita berdiskusi. Dengan sangat saya senang akan berdiskusi. Tolong dituliskan di kolom komentar, maka kita akan berdiskusi, kita bahas bersama. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas itu bermanfaat. Mohon like, yang bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dan di share ke semua saudara, teman yang lain ya. Itu mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nah, sampai di sini kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.